Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus kami, yaitu studi kasus UX SIM Unusida. Studi kasus UX SIM Unusida. SIM Unusida merupakan website yang digunakan oleh universitas untuk membantu menyampaikan informasi ke mahasiswa terkait administrasi dan info akademik. Peranan SIM dalam perkuliahan sangatlah penting karena SIM memuat informasi tentang perkuliahan, laporan yudisium dan keuangan mahasiswa. Sehingga pengalaman dalam mengoperasikan SIM Unusida cukup mempengaruhi kemudahan dalam urusan akademik. Jadi kali ini studi kasus UX SIM Unusida kita menggunakan pendekatan design thinking. Dalam pendekatan design thinking ada 5 tahap, yaitu tahap empati, tahap define, tahap ide, terus prototype, dan yang terakhir testing. Yang pertama, tahap empati. Pada tahap empati ini, kami mengumpulkan data sesuai dengan hasil observasi, user riset, dan empati map. Yang pertama, hasil observasi. Hasil observasi dilakukan kegiatan pengamatan untuk menemukan keluhan dari user mengenai web SIM Unusida. Terus yang kedua, user riset. Pada user riset melakukan survei dengan melalui Google Form dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman user saat menggunakan web. Lalu yang ketiga, empathy map dilakukan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan user. Selanjutnya, pada hasil observasi, ternyata kebanyakan user itu mengeluh dengan banyaknya informasi, sehingga informasi yang diinginkan tidak dapat ditemukan dengan cepat. Selanjutnya, hasil user riset. Dalam hasil survei tersebut, kami mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi yang diutamakan di salah satu pertanyaan yang menanyakan tentang bagaimana pengalaman user saat mengoperasikan website SIM Unusida. Dan dari hasil survei tersebut, ternyata responden banyak yang mengalami kesulitan saat mengoperasikan web tersebut. Selanjutnya pada tahap empathy map. Jadi ini adalah gambaran dari empathy map. Bisa dilihat ini ada yang apa yang user katakan, lalu pikirkan, lalu ada lakukan, dan apa yang dirasakan. Tahap kedua yaitu ada tahap define. Di tahap define ini kita mengumpulkan semua informasi yang sudah diperoleh di tahap sebelumnya. Kemudian kita melakukan analisis apa saja masalah yang dihadapi oleh user. Di sini kita ada contoh user personanya. Lalu yang kedua ada pain point. Kesulitan yang dihadapi user saat mengoperasikan SIM Unusida yaitu terdapat banyak informasi yang tidak diinginkan oleh user, sehingga informasi tersebut menumpuk dan user merasa kebingungan dengan apa langkah selanjutnya ketika ingin mengerjakan suatu teks. Yang kedua ada setelah login, tidak langsung menuju halaman utama, sistem pemilihan role yang tidak menjadi satu halaman login. Hal ini mengurangi efisiensi penggunaan web. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari IDEAT, yaitu potensi atau ide untuk solusi. Nah, pada web SIM Unusida ini tuh terdapat pain point-nya, yaitu banyak informasi yang tidak diinginkan oleh user, dan setelah login tidak langsung menuju halaman utama. Jadi solusi yang kita temukan yaitu menyederhanakan tampilan dan menambahkan role di halaman login. Jadi setelah mahasiswa memasuki web Unusida, yaitu langsung muncul halaman login, yaitu ada username, password, dan juga role. Jadi nantinya ini tuh akan menambah keefektifan waktu dalam mengakses web Unusida atau SIM Unusida.
telah sampai pada tahap prototipe, yakni pengaplikasian seluruh desain dan ide-ide yang telah kami research, kemudian diterapkan pada UI UX tersebut. Ini desain kami dengan desain yang sederhana, minimalis, terkesan bersih. Lalu kemudian kita akan melakukan testing dengan menekan link ini. Ya, ibaratnya kita membuka web tersebut, kemudian kita masuk pada laman login. Kemudian ketika kita mengisi, ibaratnya kita sudah mengisi ya, mengisi name dan password, kemudian memilih role. Ya kan, karena kita mempersingkat langkah role tersebut. Kemudian ketika sudah dipilih, maka kita akan login. Lalu login, kita akan sampai pada laman beranda. Di laman beranda tersebut kami telah menyederhanakan desainnya sehingga mempermudah user. Dari kami, bila ada salah kata maupun perilaku yang kurang enak didengar, maaf kalau asisinya bulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.